Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yola Ameria Kusiani dari kelas 3A. Di video ini, saya akan mempraktekkan materi praktikum biokimia yang berjudul denaturasi protein. Tujuan dari denaturasi protein adalah yang pertama, memperlihatkan bahwa protein dapat diendapkan dengan penambahan etanol absolut. Yang kedua, memperlihatkan bahwa logam berat dapat mengendapkan protein secara denaturasi irreversibel. Denaturasi protein adalah proses perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein akibat dari gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuaterner struktural. Karena fungsi biokimia protein tergantung pada 3 dimensi bentuknya atau susunannya senyawa yang terdapat pada asam amino. Salah satu penyebab denaturasi protein adalah perubahan suhu dan juga perubahan pH. Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan denaturasi adalah radiasi zat pengoksidasi atau pereduksi dan perubahan jenis pelarut. Ciri-ciri suatu protein mengalami denaturasi. Salah satunya adalah dari perubahan struktur fisiknya. Protein yang terdenaturasi biasanya mengalami pembukaan lipatan pada bagian-bagian tertentu. Selain itu, protein yang terdenaturasi akan berkurang kelarutannya. Lapisan molekul yang bagian hidrofobik akan mengalami perubahan posisi dari dalam keluar. Begitupun sebaliknya, hal ini akan membuat perubahan kelarutan. Struktur protein. Dengan memperlihatkan ikatan-ikatan yang terjadi pada protein, bisa disimpulkan bahwa struktur protein merupakan struktur yang kompleks. Struktur protein terdiri atas beberapa macam, yaitu yang pertama, struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino membentuk protein. Yang kedua, struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping amino sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk helix. Yang ketiga, struktur tersier, interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida. Misalnya terbentuk rantai double helix. Yang keempat, struktur kuaterner. Struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini, kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada protein terselip ion besi. Alat-alat yang digunakan pada praktikum denaturasi protein adalah pipet tetes, tabung reaksi, panci, dan kompor. Bahan-bahan yang digunakan adalah sampel telur, sampel susu sapi. Reagen yang digunakan adalah perasan jeruk nipis dan
air cuka. Cara kerja yang pertama adalah susu dengan jeruk nipis. Susu 20 tetes, kemudian ditambahkan jeruk nipis 20 tetes. Setelah itu ditambahkan jeruk nipis 20 tetes. Setelah itu kocok. Lalu amati reaksi yang terjadi. Percobaan yang kedua, susu dengan air cuka. Susu 20 tetes. Kemudian air cuka 20 tetes. Kemudian kocok. Amati reaksi yang terjadi. Setelah itu, masukkan telur ke dalam panci. Nyalakan kompor. Setelah itu, tunggu sampai beberapa menit telur matang. Setelah telur masak, matikan kompor dan pindahkan telur ke wadah. Setelah sampel susu ditambahkan dengan jeruk nipis dan sampel susu ditambahkan dengan air cuka, terjadi endapan atau koagulasi protein. Dan pada telur, setelah terdenaturasi, warna telur berwarna putih dan bersifat padat. Pembahasan. Pada sampel susu dengan ditambahkan jeruk nipis dan sampel susu dengan ditambahkan air cuka merupakan denaturasi asam. Karena protein akan mengalami kekeruhan terbesar pada saat mencapai pH isoelektris, yaitu pH di mana protein mengalami muatan positif dan negatif yang sama. Pada saat inilah protein mengalami denaturasi yang ditandai kekeruhan meningkat dan timbulnya gumpalan. Pada sampel telur dengan metode dipanaskan, hal ini protein telur mengalami denaturasi dan koagulasi selama pemasakan, di mana struktur pada protein itu akan berubah dan tidak dapat seperti semula. Hal inilah yang menyebabkan mengapa putih telur berubah wujud dan warna. Perubahan wujud seperti dari cair ke padat dan juga perubahan warna dari bening transparan menjadi putih pekat. Kesimpulan. Denaturasi protein adalah protein yang mengalami kerusakan struktur seperti terjadinya perubahan fisik protein
sehingga protein kehilangan fungsinya. Yang kedua, pada sampel susu terjadi denaturasi ketika ditambahkan asam, terjadi endapan atau koagulasi protein. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, terdapat kesesuaian dengan menurut literatur Poetgiaji 1994 yang menyatakan bahwa protein telur mengalami denaturasi dan terkoagulasi selama pemasakan.